Halo, kembali lagi channel YouTube Opini Bonsai. Oke sahabat, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan sebuah wiring, sebuah bahan bonsai sanjang. Nah, di sini saya akan berbagi tips atau sekedar sharing saja. Seperti kapan sih waktu yang tepat untuk mewiring sebuah bahan bonsai sanjang? Karena sanjang memiliki percabangan yang mungkin agak rapuh ya. Kalau ditekuk terlalu ekstrim itu mungkin ada suara-suara krek seperti itu ya. Nah itu bisa menghambat pertumbuhan kalau menurut saya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Bagaimana prosesnya silahkan disimak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel YouTube Opini Bonsai dapat semakin berkembang. Ya ini dia sahabat, bahan bonsai sanjang pertama yang akan saya wiring ya. Jadi bahan bonsai ini masih akarnya saya masih timbun ya. Di ini akarnya sih lumayan keliling ya sahabat ya. Mungkin saya dekatkan sedikit. Nah itu perakarannya sudah lumayan keliling. Nah hari ini saya akan melakukan wiringnya. Nah sekedar berbagi saja. Ini sebelumnya saya sudah melakukan wiring di sini ya. Saya sudah melakukan wiring. Nah posisi wiringnya itu saya melakukan wiring pada saat posisi cabang masih muda seperti ini ya. Nah ini sahabat bisa lihat. Nah ini akan saya wiring dengan kawat yang kecil ya sahabat ya. Terus tentunya ketika mau wiring bonsai sancang juga harus dikontrol ya. Kalau pengalaman saya jangan sampai kawatnya itu masuk ke dalam atau sudah termakan oleh cabang-cabang ini ya. Jadi ketika cabang ini membesar, kawatnya akan masuk ke dalam. Nah ini yang akan menghambat pertumbuhan dari bahan bonsai sancang ini ya sahabat. Oke, kita lanjut ke pengawatannya. Nah di sini saya menggunakan kawat bekas saja dulu ya sahabat ya. Ini kawat bekas yang masih bisa saya manfaatkan. Saya gunakan kembali. Oke sahabat, untuk cabang yang belakang ini sepertinya akan saya potong saja ya. Jadi akan saya press saja ini cabang di belakang. Oke sudah, ini saya press di sini. Oke mungkin untuk sementara seperti ini dulu ya untuk pengawatannya. Nanti akan saya update lagi. Jadi nanti tinggal pembesaran ini aja. Mungkin nanti di sini akan saya press segini. Kalau ini untuk yang ke sampingnya ya, yang agak panjang. Terus ini nanti mungkin saya press di sini juga. Ini juga saya press pendek di sini. Menunggu pembesaran sedikit. Nah kalau yang ini tidak akan saya kawatin lagi. Hanya mungkin nanti akan saya taruhkan kawat yang besar di sini untuk menopang ke atas ya sahabat ya. Nah, paling begini nanti saya akan carikan kawat yang besar untuk menopang. Oke mungkin ini dulu untuk bahan bonsai yang satu ini ya, bahan bonsai sancang. Sahabat, ini bahan bonsai kedua yang berjenis sancang juga ya. Nah ini sancang ini dari cangkokan kemarin, jadi posisinya panjang ya, tinggi ke atas. Karena terlalu tinggi saya cangkok. Nah akarnya baru seperti ini ya. Akarnya sih ya ada sih akar, cuma nggak terlalu keliling ya. Terus belum sama rata juga. Untuk belakangnya kurang bagus sih ya kalau untuk akar. Ini masih ada akar yang di sini, masih ada akar kecil. Jadi ini akan saya buat pembesaran dulu. Masih saya timbun dulu semua akarnya. Ya kita lanjut juga untuk pengawatan. Nah di sini saya sudah melakukan pengawatan awal ya. Nah di sini sudah terlihat tekukan-tekukannya. Akan saya kawatin lagi untuk pengawatan lanjutan. Sebelumnya untuk cabang-cabang yang sudah agak balance mungkin akan saya press ya. Ini saya press saja.
press juga ini. Yang di atas saya press. Oke sahabat, mungkin seperti ini dulu ya untuk bahan bonsai ini. Jadi saya melakukan pengawatan ulang, terus juga melakukan press sedikit ya, yang menurut saya sudah balance. Saya lakukan pengepresan di percabangannya ya. Oke sahabat, ini adalah bahan bonsai ketiga yang akan saya lakukan proses wiring. Sama juga prosesnya seperti yang tadi. Nah ini untuk perakarannya juga lumayan keliling. Saya sudah melakukan pengepresan akar ya, makanya saya tutup menggunakan ini. Nah, ini akarnya masih tipis ya. Nah sahabat bisa lihat nih akarnya sudah tumbuh tapi masih tipis ya. Nah, nanti bertahap ini juga akan saya press yang besar ini. Kita lanjut ke proses wiring. Nah di sini sama seperti proses yang tadi. Saya juga sudah melakukan pruning ya terhadap bahan bonsai ini. Ya, lalu kemudian akan saya lakukan proses wiring. Nah di sini bahan bonsai ini sudah saya lakukan proses wiring tahap awal ya, seperti ini. Nah saya akan mewiringnya hanya sedikit saja. Mungkin yang sudah tertekuk ini saya tidak akan wiring, tapi akan saya ganjel saja ya. Jadi saya ganjel menggunakan kawat mungkin nanti yang agak gedean. Nah saya tancapkan kawat seperti ini, terus saya wiring ikat ke atasnya ya, dililit ke atasnya. Nah yang akan saya wiring adalah yang menurut saya belum tertekuk ya, seperti ini di percabangan ini. Nah ini belum saya tekuk sama sekali, belum saya wiring sama sekali. Ini dua cabang ini akan saya wiring, sisanya akan saya ganjel. Seperti yang saya katakan di awal tadi sahabat, kita mewiring, kalau saya ya, pengalaman saya mewiring bahan bonsai sancang itu dari tunas yang, atau dari tunas-tunas yang masih hijau ya, masih batangnya hijau begini ya sahabat ya. Nah sahabat bisa lihat sendiri. Nah ini juga menekuknya dengan menggunakan feeling ya, atau hati-hati ya, karena kalau sudah berbunyi krek seperti itu, kemungkinan dari pengalaman saya itu kebanyakan pertumbuhannya jadi macet, jadi lambat dulu pertumbuhannya, mungkin menunggu lukanya sembuh baru akan bisa narik lagi ya untuk bahan bonsainya. Nah jadi seperti ini ya sahabat ya. Ini saya tancapkan kawat seperti ini untuk mengganjal yang ke atasnya ya. Jadi supaya dia megang. Ini tidak akan saya kawatin lagi karena saya melihat tekukannya sih sudah lumayan ya. Oke sahabat, mungkin sekian dulu ya sedikit video dari saya. Saya sudah mewiring, berbagi dalam proses wiring bahan bonsai sancang ya. Jadi kalau ada saran boleh ditulis di kolom komentar untuk perbaikan kedepannya ya. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat terus berkarya. Salam opini bonsai.